Halo teman-teman semua, selamat datang di ulasan film. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film yang berjudul Cargo yang rilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang berusaha bertahan hidup dengan anaknya yang masih balita di tengah kepungan para zombie. Film ini, menurut saya, mengandung unsur bawang di dalamnya demi menambah kesan nyaman dalam hal menyimak jalan cerita film ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke videonya dan selamat menonton. Diawali dengan sebuah kapal yang melintas. Di dalamnya terdapat seorang pria yang bernama Andy, beserta istri dan anaknya. Andy melihat satu keluarga yang berada di tepi danau dan saat Andy mencoba menyapa mereka, pria yang ada di sana mengeluarkan pistol bermaksud memberikan tanda jika Andy jangan menghampirinya. Andy pun di sini melihat kotak yang mengambang di perairan dan berusaha membawa kotak itu, yang mana itu adalah sebuah obat dan petunjuk untuk tetap berada di rumah selagi karantina masih dilakukan. Andy di sini berdebat dengan istrinya jika cadangan makanan mereka sudah hampir habis dan harus segera ke daratan untuk mencari persediaan makanan demi menghidupi buah hatinya. Di sini berbeda, terdapat seorang anak perempuan yang bernama Tommy. Ia sedang memanjat sebuah pohon dan menempelkan daun-daun ke sepatunya. Maksud Tommy melakukan hal tersebut demi menghilangkan jejak agar zombie-zombie tidak mengikutinya. Di tempat Andy berada, ia melihat sebuah kapal yang tertinggal. Ia pun bermaksud mendatangi kapal itu dan mencari makanan yang terdapat di kapal itu. Ia di sini melihat kapal begitu berantakan dan setelah mengambil beberapa makanan dari kapal itu, ia pun akhirnya pergi untuk kembali ke kapalnya. Namun sebelum kembali, ia sempat melihat pintu kapal yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tibalah waktu Andy untuk memberikan sebuah kejutan kepada istrinya dengan apa yang ia temukan, dan istrinya pun sangat senang. Andy berkata jika makanan ini akan cukup untuk 3 bulan ke depan. Mereka pun akhirnya berciuman. Sang istri menyentuh janggut Andy yang begitu lebat. Singkat cerita, Andy pun beristirahat menemani anaknya yang bernama Rosie serta meninggalkan istrinya yang berada di tepi kapal. Saat Andy sedang tertidur, istrinya bermaksud mendatangi kapal itu untuk mencari sebuah alat cukur. Setelah ia mendapatkannya, ia bermaksud untuk kembali, namun tiba-tiba ia di sini terlihat ditarik oleh seseorang kembali ke kapal itu. Andy di sini terbangun dari tidurnya dan berusaha mencari istrinya. Ia melihat sejumlah darah yang tercecer di lantai kapal yang mengarah ke kamar mandi, dan ternyata istri dari Andy sudah digigit oleh zombie yang berada di kapal itu. Istri Andy di sini mencoba mengambil sebuah suntikan dari kotak yang mereka temukan, namun ia mengurungkan niatnya karena Andy baru saja mendatanginya. Singkat cerita, mereka pun berniat mencari rumah sakit di sebuah daratan sebelum waktu istrinya habis karena ia hanya memiliki waktu 48 jam sebelum berubah menjadi zombie. Mereka di sini melihat satu mobil dan bergegas untuk menaikinya. Saat Andy sedang mengisi bensin mobil itu, istrinya di sini melihat satu zombie yang mencoba mengarah kepadanya, dan untungnya Andy bergegas masuk dan menghidupkan mobil itu. Mereka di sini berkendara dengan sangat cepat. Terlihat kota di sini tampak sepi. Tommy pun mencoba memberi makan ayahnya yang sudah menjadi zombie dengan melempar hewan yang ia bunuh kepadanya, namun Tommy mendengar tidak ada suara erangan seperti biasanya. Saat Tommy melihat ternyata ayahnya sudah melarikan diri, Tommy mencoba mencari ayahnya yang sudah menjadi zombie. Di sini berbeda, saat Andy sedang mengendarai mobil, tiba-tiba datanglah satu zombie yang menghadang jalan Andy hingga akhirnya mobil yang ia kendarai menabrak pohon besar yang mengakibatkan istrinya tertusuk batang yang menjular ke dalam perutnya. Andy yang melihatnya langsung tidak sadarkan diri, namun ia dibangunkan oleh suara tangisan putrinya, dan seketika istri Andy yang berada di sampingnya berubah menjadi zombie. Sebab ia berubah lebih cepat dikarenakan banyak darah yang keluar. Istrinya langsung menggigit tangan Andy dan Andy berusaha cepat untuk menyelamatkan putrinya pergi dari mobil itu. Andy mendudukkan anaknya yang menangis. Sementara itu Andy mencoba menghampiri istrinya di mobil guna membunuhnya karena ia tidak kuasa melihat istrinya menderita. Andy di sini sangat sedih sekarang dan berteriak sejadi-jadinya untuk melepaskan beban yang ia miliki sekarang. Andy yang sudah tergigit hanya memiliki waktu 48 jam sebelum ia benar-benar berubah, dan Andy membawa jam istrinya untuk menjadi pengingat sisa waktunya. Disinilah awal dari pengorbanan Andy, di mana ia mencoba mencari orang yang pas untuk menitipkan putrinya sebab ia tahu ia tidak memiliki waktu yang cukup banyak.
Untuk merawat putrinya, Rosie di sini menangis, seperti sudah merasakan kehilangan ibunya, dan Andi mencoba mengambil parfume istrinya untuk disemprotkan ke badan Andi agar anaknya merasa selalu di samping ibunya. Tiba-tiba, Andi melihat satu zombie yang membuat ia kehilangan istrinya. Saat Andi mencoba menyerang zombie itu, datanglah Tommy dan berkata, "Jangan menyentuh ayahku," serta memancing zombie itu agar mengikutinya. Andi di sini terus saja berkelana mencari sebuah perlindungan sampai ia masuk ke dalam sebuah rumah yang terdapat wanita tua di sana. Ia bernama Eta. Eta di ini sudah mengetahui Andi dari jam yang ia pakai, sebab jam itu adalah jam yang pemerintah berikan di dalam kotak obat, dan bertanya kepada Andi berapa waktu yang ia miliki. Andi pun menjawab, ia memiliki waktu 46 jam, dan sampai akhirnya wanita itu memberi Andi sebuah kamar untuk beristirahat. Di tengah malam Andi mencoba keluar dan melihat segerombolan orang yang tengah membakar dan memanggil-manggil nama Tommy, dan ternyata itu adalah ibu dari Tommy yang sedang mencarinya. Sedikit info di film ini, jika ibu dari Tommy tergabung kepada kelompok pemburu, mereka adalah sekelompok suku yang mencari zombie-zombie untuk dibunuh. Kemudian dibakar. Andi merasakan getaran hebat dari tangannya yang digigit. Ia mengalami reaksi sebelum ia benar-benar menjadi zombie. Keesokan harinya, ia melihat jam yang ia pakai dan masih memiliki waktu untuk hidup selama 32 jam. Andi di sini mencoba untuk bergegas untuk pergi dari tempat Eta karena menurutnya di sini tidaklah aman. Sebelum Andi pergi, Eta bercerita jika ia memiliki murid yang bernama Tommy. Tommy adalah anak yang cerdas dan memberikan foto kepada Andi jika ia bertemu dengan Tommy, bahwa dia agar bersamamu. Andi sekarang berjalan sangat jauh melewati pangkalan militer. Saat ia menemukan sebuah mobil, ia mencoba membukakan pintu, namun ada satu pria yang langsung menembak zombie yang akan menghampiri Andi. Pria itu berkata jika pangkalan militer sudah jatuh dan pria itu bernama Vic. Singkat cerita, Vic membawa Andi dan putrinya ke tempat perlindungan yang dimana Vic memiliki satu orang istri yang sangat cantik yang bernama Rainy. Saat sedang berbincang, Vic datang untuk mengajak Andi pergi serta langsung menitipkan putrinya kepada Rainy. Vic mengajari Andi menggunakan senapan untuk menembak zombie-zombie yang berkumpul di hadapannya. Setelah semua zombie tewas, Vic dan Andi pun mencoba mendatangi zombie-zombie itu, dan Andi di sini melihat Tommy yang dikurung di dalam tralis besi. Maksud Vic mengurung Tommy untuk menjadikannya umpan demi merampas perlengkapan yang zombie-zombie itu pakai. Vic percaya jika dunia pulih, ia akan memiliki tabungan yang sangat besar. Andi pun di sini tidak habis pikir dengan kelakuan Vic di sini. Berbeda tepatnya Rainy yang sedang mengasuh putri. Andi melihat sebuah lendir dari baju putri Andi, dan Rainy di sini tahu jika Andi sebenarnya sudah terinfeksi. Saat malam tiba, di sini terlihat suku pemburu membakar zombie-zombie yang ada di sekitar mereka sambil mencari keberadaan Tommy yang sebenarnya dikurung oleh Vic di dalam tralis besi. Andi mencoba mengajak putrinya bermain, sementara itu Vic dan istrinya sedang tertidur, namun Andi merasakan gejala gemetar yang sangat hebat di tangannya. Andi di sini mencoba keluar dari tempat perlindungan dan ia pun berniat mengakhiri penderitaan hidupnya dengan menusukkan sebuah suntikan dari box obat ke dalam otaknya. Namun tiba-tiba Rainy datang dengan putri Andi dan berkata jika ia tahu jika Andi sudah terinfeksi, tapi Rainy di sini memohon agar Andi mengajaknya pergi dari sini jika Vic tidak sebaik yang ia perkirakan. Rainy berkata jika Vic bukanlah suaminya. Vic adalah seseorang yang sudah memasterisnuh suaminya karena ia ingin memiliki Rainy. Saat sedang berbincang, tiba-tiba datanglah Vic ke arah mereka dan langsung memukul Andi sampai tidak sadarkan diri. Andi terbangun di dalam sel bersama Tommy dan ia memohon kepada Tommy untuk bekerja sama dalam keluar dari dalam sel ini karena tangan dari Tommy dan Andi diborgol dengan rantai secara bersamaan. Dengan cerdiknya Andi mencoba memancing zombie-zombie itu agar memakan daging yang sudah ia ikat kepada sebuah tali kepada pintu sel itu, sampai pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sel itu. Andi dan Tommy mencoba mendatangi perlindungan Vic untuk membawa putrinya dan juga Rainy dan juga kunci untuk membuka borgol itu. Saat mereka mencoba pergi dari tempat itu, tiba-tiba Vic menyusulnya dan mencoba menembak Andi, namun Rainy di sini menjadikan tubuhnya untuk melindungi Andi dan akhirnya Rainy pun tewas. Singkat cerita, Tommy membawa Andi ke tempat perlindungannya dan membuka borgol yang mengikat kepada mereka berdua. Namun saat Tommy sedang tertidur, ia terbangun dan melihat Andi yang bertingkah
Seperti layaknya zombie keesokan harinya, Andi sudah hampir kehilangan waktu yang ia punya dan berusaha mengajak Tommy untuk mengikutinya untuk pergi ke sebuah danau karena Andi melihat waktu itu ada sekelompok keluarga yang hidup di sana. Mereka di sini berjalan untuk menemui lokasi tersebut dan menyeberang menggunakan kapal untuk sampai di sana. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat yang dimaksud, namun di sana situasinya tampak kacau. Andi pun melihat keluarga itu dengan ketidakyakinan karena melihat pria dari keluarga itu sudah digigit dan ia sedang mempersiapkan kuburan, serta pistol untuk bunuh diri secara massal. Andi sangat tidak karuan sekarang dan Andi mencoba membawa pistol yang keluarga itu miliki. Dengan 2 peluru yang cukup untuk Andi dan juga putrinya, Andi berniat untuk bunuh diri mengikuti jalan keluarga itu. Namun tiba-tiba datanglah Tommy yang langsung membawa putri Andi. Tommy pun di sini berkata kepada Andi jika ia ingin pulang sekarang dan mengajak Andi untuk mengikutinya. Kepada kaum dari Tommy, mereka berjalan melewati rel kereta api dan sesekali melihat para zombie yang sedang memakan apa yang mereka buru. Mereka sekarang memasuki sebuah terowongan yang sangat gelap. Tommy dan Andi pun melihat para zombie yang berhibernasi dan sangat membutuhkan kegelapan. Namun tiba-tiba mereka melihat Vic yang sedang berusaha membakar pakaian di ujung terowongan. Saat sedang bersembunyi, putri dari Andi mengeluarkan suara dan Vic mencoba mendatangi sumber suara itu. Di sini Andi mencoba berkamuflase di kumpulan zombie. Saat Vic mendatangi Andi langsung menembak Vic dengan pistol yang ia punya dari keluarga itu. Vic yang tertembak mencoba berlari ke arah Tommy yang berada di dalam mobil. Seketika Tommy terjatuh dengan kepalanya terjatuh terlebih dahulu. Vic mencoba membawa putri dari Andi dan mencoba untuk memasterimunya, namun Vic yang tak kuasa pun membiarkan Vic dan Tommy pergi. Sekarang Tommy di sini tampak lemas karena kepalanya yang terbentur. Sementara itu, Andi terus saja meyakinkan Tommy agar baik-baik saja karena waktu dari Andi sudah hampir habis. Di perjalanan Andi meminta Tommy untuk membantunya melepaskan putrinya sebab Andi merasakan kembali gejala getaran hebat kepada tangannya. Kini mata dari Andi mengeluarkan lendir kuning yang menandakan sebentar lagi dia akan berubah, namun ia terus saja memandangi putrinya dan juga Tommy dan ia bersikeras untuk bisa menyelamatkan mereka berdua. Sampai akhirnya ia memiliki sebuah ide. Sebelum semuanya terjadi, ia melihat satu daging dan membawa di kantung celananya. Kaum pemburu kini sedang membunuh semua zombie yang ada. Sementara itu, Andi yang sudah tidak tahan lagi mencoba mengambil daging dari saku celananya. Kemudian, dia ikat di sebuah ranting pohon. Andi di sini berpamitan kepada Tommy dan juga putrinya. Ia sangat sedih sekarang karena inilah waktu terakhir kalinya di mana ia akan melihat putrinya dan tidak bisa menemaninya tumbuh dewasa. Andi di sini mencoba mengikat tangannya dan juga memakai alat pelindung gigi agar ia tidak menggigit siapapun. Setelah Andi benar-benar berubah, putrinya dan juga Tommy digendong olehnya dan Tommy mencoba memegang batang dengan ujung daging yang tadi Andi pasang untuk memancing Andi agar dia terus berjalan. Di sini terlihat pengorbanan ayah yang sangat begitu besar. Di sini kaum pemburu masih saja membunuh zombie yang ada di sekitar mereka sampai pada akhirnya mereka akan membunuh satu zombie yang mendatangi mereka dari arah kabut. Namun ibu dari Tommy menahannya dan benar saja ia melihat anaknya Tommy yang sedang digendong oleh Andi yang sudah berubah menjadi zombie. Mereka pun mencoba membantu Tommy dan juga putri dari Andi. Tommy mendapatkan pelukan hangat dari ibunya saat mereka akan membunuh Andi. Tommy menahannya terlebih dahulu dan Tommy mencoba menyemprotkan parfum istri Andi kepada Andi sampai Andi di sini merasakan ketenangan dan Tommy mengizinkan mereka untuk membunuh Andi. Film pun ditutup dengan dibawanya Andi ke kaum mereka dengan sebuah pesan yang tertulis di perut putri Andi yang bertuliskan terima kasih. Film zombie bernuansa tegang dari awal sampai akhir film, namun di film ini berbeda. Kita bisa melihat betapa tanggung jawabnya seorang ayah yang mencoba mati-matian menyelamatkan putrinya. Memang asal mula virus ini terjadi tidak dijelaskan di film ini, namun film ini sudah termasuk mudah untuk dipahami dengan jalan cerita yang sesimpel ini. Inti dari film ini berisi tentang seorang ayah yang mencoba mencari sebuah perlindungan demi putrinya. Di film ini kita banyak belajar makna hidup sebenarnya. Jika orang tua akan menyepelekan dirinya demi putra-putrinya, mau dia lelah, mau dia lemah, yang jelas itu semua demi anak-anaknya. Nah,
Itulah alur cerita film Kargo tahun 2017. Semoga tayangan tadi mampu menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.